Setiap harinya, Angie Hausman yang berusia 9 tahun akan pulang pergi sekolah dengan menaiki bus sekolah. Dan bus sekolah nggak berhenti di depan rumah Angie, tapi berhenti di halte bus. Yang jarak antara rumah Angie dengan halte bus sekitar 4-5 menit jalan kaki. Dengan Angie yang harus melewati 8 rumah tetangganya. Kemudian selama perjalanan pulang pergi menuju halte, Angie nggak sendiri. Karena dia bareng sama anak-anak lain yang adalah tetangganya dan mereka menaiki bus sekolah yang sama. 18 November 1993, Angie turun dari bus bersama teman-teman sekolah sekaligus tetangganya. Mereka jalan ke masing-masing rumah mereka dan untuk Angie, rumahnya ada di paling ujung dibanding rumah teman-temannya. Jadi dia harus melewati 4 rumah sendirian. Dan harusnya itu adalah hari yang sama dengan hari-hari lainnya, tapi pada hari itu Angie nggak pernah sampai rumahnya. 9 hari sejak dilaporkan menghilang pada 27 November 1993 jam 11 lewat 15 menit siang, seorang pemburu melapor ke polisi kalau dirinya menemukan seorang gadis kecil yang dia terikat di pohon yang ada di tengah hutan. Dia nggak memakai apapun dan dia udah meninggal. Waktu polisi datang, nggak butuh waktu lama untuk menyimpulkan kalau itu adalah Angie Hausman yang udah mereka cari selama 9 hari lamanya. Dan hasil otopsi tubuh Angie menyatakan kalau dia baru aja meninggal beberapa jam sebelum tubuhnya ditemukan. Yang artinya si pelaku dengan sengaja mengikat Angie di tengah hutan tanpa memakai apapun yang pada saat itu adalah musim dingin. Dia dengan sengaja membuat Angie meninggal secara perlahan. Kemudian hasil pemeriksaan lainnya, Angie mengalami serangan fisik dan yang parah selama waktu dirinya bersama pelaku. Selama bertahun-tahun, kasus ini menjadi cold case. Sampai pada 2019, polisi kembali menyelidiki ulang kasus ini. Apalagi dengan teknologi pemeriksaan DNA yang lebih baru, mereka percaya bisa menemukan bukti yang sebelumnya tidak ditemukan. Dan benar aja, pada pemeriksaan forensik terbaru ini mereka berhasil menemukan DNA pelaku. Yang saat dicocokkan dengan DNA yang ada di database kepolisian, DNA tersebut adalah milik Earl Cox, orang yang pada saat itu udah ada di penjara. Sedikit mengenai Cox, dia adalah mantan anggota militer yang dipecat secara tidak hormat setelah terbukti melakukan serangan pada anak-anak di bawah umur. Sejak tahun 80-an hingga awal 90-an, Cox selalu terlibat masalah yang sama. Dan saat semuanya berpikir Cox udah benar-benar berubah, justru pada 2003 dia kembali berulah. Yang salah satunya adalah dia membuat portal internasional di mana para anggotanya adalah kayak dirinya. Karena kejahatan itu, Cox dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan pada 2011 atau 2012, Cox harusnya udah bebas, tapi hakim yang menangani kasus tersebut menolak kebebasan Cox. Hakim beralasan kalau Cox memiliki kemungkinan akan melakukan kejahatan yang sama. Makanya sejak saat itu sampai tahun 2019, di mana DNA-nya ditemukan di barang-barang Angie, dia masih tetap ada di penjara. Dan untuk kasus Angie, Cox dinyatakan bersalah pada 2020 dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat.